Kita banyak fokus bersama Dewan Energi Nasional. Kita bahas banyak juga Ibu Nike dan Pak Iqbal mengenai importasi di sektor energi kita. Dari Ibu Nike sendiri mewakili Pertamina, bagaimanakah Pertamina memandang permasalahan yang dianggap klasik mengenai import sektor energi? Kemarin juga banyak menjadi headline mengenai permasalahan klasik import BBM dan juga LPG. Ibu Nike. Ya, jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka Pertamina pun melakukan berbagai upaya untuk menurunkan import, baik import BBM, kemudian import crude dan juga import LPG. Jadi kita mulai dulu dari bagaimana upaya kita untuk menurunkan import crude. Nah, produksi dari migas ini kita tingkatkan seperti tadi disampaikan bahwa tahun lalu pun ini kita mencapai target, tahun ini juga akan kita dorong. Selain itu, tentu yang diperlukan adalah tambahan produksi atau tambahan dan juga tambahan cadangan. Pertamina telah melakukan studi seismik 2D di tahun lalu itu sepanjang 31.000 km dan ini merupakan seismik terbesar ya sepanjang 10 tahun terakhir baik di Asia maupun Australia. Jadi kita melakukan upaya luar biasa ini tentu niatnya adalah untuk mendapatkan tambahan cadangan. Jadi tahun lalu 2020 kita sudah mendapatkan tambahan cadangan P1 itu ada 144 juta barrel oil ekivalen dan tahun ini kita targetkan akan meningkat menjadi ada tambahan lagi sekitar 700 juta barrel oil ekivalen. Ini adalah peningkatan luar biasa ya, hampir lebih dari 4 kali lipatnya. Dan tentu saja kita harapkan dari hasil tadi seismik di 35 cekungan minyak yang kita lakukan di tahun lalu, ini akan terus menambah cadangan dan kita pun akan melanjutkan studi seismik ini juga di 33 cekungan lagi yang masih belum tergarap selama ini. Jadi itu di sisi hulu dan kita juga ada inisiatif untuk melakukan akuisisi dari sumur-sumur yang sudah berproduksi baik di dalam maupun di luar negeri. Ini tentunya adalah untuk menambah produksi dan juga cadangan di hulu. Karena hari ini reserve to production ratio-nya Indonesia dan juga Pertamina hampir sama, sekitar 7-9 tahun. Tentu dari sisi ketahanan energi jangka panjang ini perlu kita tingkatkan. Kita akan tingkatkan di minimal angka 10 tahun untuk reserve to production ratio. Dan untuk itu investasi yang dialokasikan oleh Pertamina di sektor hulu adalah sekitar 60% dari setiap investasi yang dilakukan. Sebagai gambaran, tahun 2020 investasi Pertamina adalah 5,2 miliar US dollar. Di tahun 2021 ini akan meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 10,7 miliar US dollar. Dan sebagian besar adalah untuk sektor hulu. Yang kedua, bagaimana kita menurunkan import dari BBM. Program bioenergi menjadi kuncinya. Jadi kita harus mengoptimalkan domestic resources yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama adalah sawit. Jadi program B30 ini akan kita tingkatkan ke B40. Hari ini kita dengan ESDM sedang melakukan kajian untuk meningkatkan dari B30 ke B40. Dan secara teknis sebetulnya kilang Pertamina sudah bisa menghasilkan sampai 100%, D100. Jadi kita sudah mulai di Dumai dengan 1.000 barel per hari, kemudian tahun ini kita tambah lagi ada 6.000 barel di Cilacap. Dan kita juga akan membangun Green Refinery itu di Pelaju. Dan tentu ini nantinya bisa menurunkan import dari BBM. Yang kedua, hari ini kalau gasoil atau diesel kita sudah tidak import lagi. Yang masih import adalah gasolin. Nah, bagaimana upaya untuk menurunkan ini? Pertamina dan kita bekerjasama juga dengan SDM hari ini sedang menguji coba itu yang kita sebut GME program. Jadi gasolin dicampur dengan 15% metanol dicampur dengan 5% etanol. Sehingga nantinya ini bisa mengurangi 20% dari gasolin demand di Indonesia yang sekitar 40-42 juta kiloliter per tahun. Nah ini tentu bisa menurunkan import gasolin yang juga sangat besar. Ya, kita harapkan tahun ini uji coba ini akan berhasil bisa diterima oleh SDM sehingga bisa segera kita siapkan. Nah, metanol dan etanolnya juga ini diproduksi dari domestic resources, dari gas maupun dari coal yang bisa kita convert menjadi metanol dan etanol. Dan untuk etanol kita juga punya potensi untuk membangun bioetanol dari cassava dan juga dari produk lainnya. Nah, itu adalah upaya Pertamina untuk menurunkan
import dari BBM. Selain tentu kapasitas kilang dan juga ini kita tingkatkan ya, produksinya naik terus dengan adanya kilang Langit Biru di Cilacap, import dari Pertamax itu bisa turun per bulan sekitar 670.000 barel per hari, sehingga itu secara value bisa menurunkan sekitar 700 juta US dollar per tahun. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menurunkan import LPG. Yang pertama tentu produksi LPG domestik harus kita tingkatkan. Memang gas Indonesia ini kan dry ya, sehingga C3 dan C4-nya tidak terlalu banyak. Tetapi di beberapa lokasi khususnya adalah di Sumatera, ini masih bagus sehingga kita bisa tingkatkan produksi LPG nasional dari C3 dan C4 yang bisa proses lebih lanjut. Yang kedua adalah Jargas. Jadi kita akan menyambung Jargas, tadi kalau Pak Joko menyampaikan tahun ini targetnya adalah 1 juta rumah tangga, baik itu mandiri maupun lewat APBN. Jadi subholding gas di Pertamina yaitu PGN dan juga Pertagas akan melakukan peran ini, membangun Jargas ya, City Gas. Selain kita juga akan membangun jaringan gas yang masih belum terkoneksi. Yang pertama adalah di Sumatera, dari Dumai ke kawasan industri di sana, kemudian juga di Cirebon, Semarang, dan satu lagi adalah di daerah Batam. Dengan 3 hal itu, maka accessibility gas yang tersambung dari mulai jaringan transmisi dan juga distribusi ke rumah tangga ini akan kita tingkatkan sehingga bisa menurunkan import dari LPG. Nah, yang kedua adalah kita akan mengoptimalkan sumber daya batu bara yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi batu bara yang low rank ini kita proses dengan gasification untuk menghasilkan DME yang merupakan substitusi dari import LPG. Tentu ini juga akan menambah pilihan bagi masyarakat, di samping pemerintah juga akan mendorong kompor listrik. Jadi kita perlu memberikan opsi kepada masyarakat sehingga dalam situasi apapun supply dari energi untuk kebutuhan rumah tangga ini bisa terus dijalankan. Beberapa hal seperti itu dan tentu yang kaitannya dengan energi masa depan, yaitu karena Indonesia punya cadangan nikel yang cukup besar, maka Pertamina bersama BUMN lain, yaitu dengan Inalum, Antam, dan juga dengan PLN, ini membentuk Indonesia Battery Corporation untuk membangun ekosistem dari EV baterai yang kita targetkan dengan beberapa global partner yang memang sudah proven. Jadi kita sudah ada dengan satu global partner akan membangun 140 GWh dari baterai, kemudian juga dengan beberapa partner yang lain. Selain itu, program yang kita akan dorong juga adalah gasifikasi. Artinya apa? Kalau kita melihat transisi dari fossil fuel ke arah renewable energy, maka gas ini merupakan energy transition-nya. Oleh karena itu, tadi juga Pak Joko dari DEN menyampaikan bahwa fuel mix dari gas ini akan meningkat gitu. Oleh karena itu, Pertamina yang hari ini memiliki portfolio gas yang juga mungkin terbesar di Indonesia, ini akan kita tingkatkan. Kita sudah ada kerjasama dengan PLN untuk melakukan gasifikasi dari PLTD yang dimiliki PLN di 52 lokasi. Dan ini akan terus kita garap. Kuncinya apa? Satu adalah cadangan dan produksi gas harus kita tingkatkan. Kedua adalah pembangunan midstream dan downstream daripada gas, yaitu apa? Regasification, kemudian terminal LPG, LNG, dan juga pipeline, baik pipeline yang virtual, karena Indonesia ini kan dengan archipelago country 17.000, tidak bisa semuanya kemudian dibangun dengan pipa yang selama ini ada. Jadi kita kemudian Pertamina akan membangun virtual pipeline untuk menyuplai gas ke seluruh wilayah di Indonesia yang kepulauan ini dengan konsep virtual pipeline, yaitu mengoptimalkan LNG. Nah, ini pun menjadi program Pertamina ke depan sehingga di tahun 2050 kita targetkan ada 30 juta sambungan rumah tangga dan juga konsumsi gas akan meningkat menjadi di atas 10 BCF tentunya, dan dari itu 92% ini kita targetkan akan dikontribusikan dari portfolio gasnya Pertamina. Dan juga Mas Erwin, selain itu penggunaan dari
petrochemical. Kita sekarang juga importnya kan bukan hanya migas, import di bahan baku obat-obatan juga tinggi. Nah, kita sudah mulai ada inisiasi dengan BUMN yaitu Kimia Farma untuk membangun bahan baku obat di kilang kita di Cilacap, untuk membangun bahan baku untuk paracetamol. Dan ini potensinya besar. Jadi banyak hal atau chemical product yang bisa kita kembangkan dari crude oil kita, yang dari kilang kita juga, untuk membangun chemical product yang merupakan import substitution, sehingga nanti tentu ini juga bisa menurunkan import dari non migas. Baik, Demikian, Ibu Mas. Nike, menarik sekali ini. Gas adalah kuncinya, gas adalah transisi dari fuel energy menuju ke EBT. Dan Anda tadi sampaikan juga ada poin yang menarik untuk bisa kita gali, ada potensi kerjasama antara Pertamina dan juga PLN mengenai gasifikasi. Kita beralih ke PLN, ada Bapak Muhammad Iqbal Nur. Pak Iqbal, kalau tadi sudah kita bahas bersama Ibu Nike, permasalahan klasik yang dihadapi oleh Pertamina adalah import BBM dan juga LPG. Kalau dari PLN sendiri Pak, masalah klasik kelistrikan di tanah air ini apa saja sih Pak dari catatan PLN? Terima kasih Pak Herwin. Jadi kami sebagai perusahaan listrik rasanya target utama kami yang diberikan oleh negara adalah bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi. Jadi memang di akhir tahun 2020 kami posisinya sudah 99% untuk melistriki. Nah memang PR besar 100%, kami berkomitmen memang untuk mewujudkan keadilan energi untuk seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami merencanakan semaksimal mungkin untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%. Memang tantangan saat ini bagaimana kami bisa melistriki daerah-daerah yang sangat terpencil dan beberapa wilayah bahkan pulau yang belum ada akses jalan untuk membawa peralatan-peralatan tiang listrik pun masih sangat sulit. Tentu ini menjadi tantangan. Namun kami berkomitmen untuk berupaya melistriki daerah-daerah terpencil yang belum teraliri listrik. Sama dengan tadi Pak Joko Siswanto mengatakan untuk remote area, untuk daerah-daerah isolated kami akan berupaya untuk memasang pembangkit-pembangkit yang bersifat energi terbarukan, terutama kalau memang di daerah-daerah tersebut mataharinya cukup, kita akan pasang PLTS. Kalau ada di ketinggian ada potensi air, kami akan membangun PLTA mini hidro, ataupun kalau PLTS menjadi dan biomas menjadi target untuk melistriki daerah-daerah tersebut. Satu lagi yang perlu pembenahan barangkali bagaimana kita meningkatkan quality supply pasokan listrik ke masyarakat, ke konsumen PLN. Nah ini biasanya kita punya catatan namanya System Average Interruption Index atau biasa kita sebut berapa lama durasi padam pelanggan per tahun, dan System Average Interruption Frequency Index yaitu berapa sering rata-rata padam konsumen dalam setahun. Ini jadi dua indikasi PLN untuk meningkatkan kualitinya ke konsumen. Memang pada tahun lalu kami tingkat durationnya adalah 12,72 jam pelanggan per tahun, per pelanggan per tahun. Sedangkan untuk frekuensi kami menargetkan realisasi kami pada frekuensi padamnya itu 9,2 kali per pelanggan per tahun, walaupun ini lebih baik dari target kami pada tahun lalu sebesar 10 kali pelanggan per tahun. Tapi kami berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas kami kepada pelanggan. Kami juga ingin menginformasikan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan. Kami telah mengembangkan aplikasi PLN Mobile yang mengintegrasikan layanan PLN dalam sebuah aplikasi. Aplikasi ini bisa memberikan kemudahan kepada konsumen untuk pembelian token, pembayaran tagihan listrik, mengubah daya listrik ke rumah, termasuk juga bagaimana melihat rekod penggunaan listriknya di masa-masa sebelumnya. Termasuk yang paling penting barangkali adalah jika konsumen listrik memiliki keluhan, maka pengaduan bisa dilakukan
dalam PLN mobile ini. Jadi ini semua kita mengharapkan konsumen listrik akan mendapatkan kualitas layanan dari PLN yang menjadi lebih baik. Di sisi lain memang bukan persoalan klasik barangkali. Keinginan kami, bagaimana kami ingin tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita memiliki kapasitas pembangkitan yang cukup dan tahun depan ini akan ada tambahan lagi pembangkit-pembangkit yang baru akan masuk. Kami sangat ingin mempercepat, mengakselerasi seperti Pak Joko Siswanto katakan bahwa kami ingin memberikan pelayanan kepada konsumen lewat kompor listrik, itu sudah sangat fleksibel. Kami ingin memberikan layanan ke seluruh masyarakat bagaimana mobil listrik ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Sekaligus tadi mengamini dengan programnya pemerintah dan Bu Nika bagaimana kita mengurangi impor dari BBM. Kurang lebih seperti itu Pak Erwin, masalah yang kita hadapi di tahun 2020 dan kita coba selesaikan dan mengakselerate persoalan-persoalan listrik untuk memberikan layanan lebih baik kepada konsumen di tahun 2021.